link with your other films? Nah, sekarang bahasa Indonesia loh. Kenapa film-film beda gitu ya? Yes. Kenapa film beda dari film pertama jadi Johnny tahun 2005 ke sekarang Kopi Monga tahun 2016. Terus terang gue bikin film, gue mulai bukan dari seorang yang memang sudah mencintai satu genre, dan gue juga nggak pergi ke nggak sekolah film. Jadi mungkin gue berawal dari karena suka film, suka nonton film, sehingga ketika gue bikin film gue nggak memang aku bikin film hanya genre tertentu dari style tertentu deh gitu. Tapi memang karena gue bikin film, ada Mbak Mayra Panigoro, actress who play Ibu Mirna yang di penjara, sudah keluar dari penjara. Jadi ketika bikin film pertama jadi Johnny yang romantic comedy, terus yang kedua Kala yang lebih fantasi, nggak impulsif aja sih, impulsif. Dan kebetulan pemilihan style storytellingnya adalah memang yang pada waktu itu I think it's suitable for the film. So I make films. Why it's different from one film to another? Because I don't specify myself as a specific genre filmmaker. So I just make films based on the impulse that I had during making it. Okay. Before sebelum saya melempar pertanyaan ke audience, I want to ask one more question. How do you see? This film is. I see this film like you're talking about corruption. How do you see this film? How do you see the corruption culture in Indonesia? But the first half of this movie, you're focusing on this main relationship between Hara Basro and Chico Jericho. What is really your main focus of this film? Awal-awalnya mau menggulirkan pertanyaan. Kalau misalnya kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di negara kita, dan kita merasa bahwa kita berada di lingkaran yang jauh dari hal-hal yang sifatnya politik, apakah kita akan terkena imbasnya apa enggak if something wrong happen, atau jika politikus korup, apakah kita yang tidak ada di lingkaran itu juga akan terkena imbas. Itu aja sih sebenarnya. Dan kenapa di awal-awal film kita mau memperlihatkan dua orang ini di characters in the relationship, karena memang kita perlu tahu mereka dulu, dan baru kita lanjutkan dengan possibilities yang mungkin ada. Oke. Ada pertanyaan dari audience? Do you have any questions, guys? Bisa bahasa Indonesia kan, Mbak? Bisa? Oh bisa, udah nggak repot-repot. Bisa. Mungkin saya, kalau belum ada yang mau nanya, saya coba ngobrol sama produsernya dulu deh. Ini kan film micro budget banget, mungkin Joko biasa bikin film berpuluh-puluh miliar. Enggak, salah. Kayaknya ini banyak budget banget kan. Ini tiba-tiba bikin film micro budget banget. Bisa ceritain sedikit nggak skema financingnya? How do you get the money? How do you plan with this very little money? Gimana kita memfinance film ini? Jadi investor kita untuk film ini ada banyak banget. Semua orang yang terlibat dalam film ini, baik itu pemain maupun kru, adalah investor kita. Jadi semua yang terlibat, instead of kita kasih mereka fee, kita balik. Jadi fee-nya mereka itu kita jadikan investasi. Misalnya let's say production assistant mungkin untuk syuting, by the way kita syuting 8 hari. Untuk syuting 8 hari, let's say harusnya kita bayar dia 10 juta. Nah, instead of kita bayar dia 10 juta, 10 jutanya itu kita ikut sebagai investasi. Jadi saat nanti filmnya untung, dia akan mendapatkan sejumlah persentase yang udah kita hitung di awal.
salah satunya sih itu gimana cara kita mau finance-nya. Yang berikutnya kita dapat banyak bantuan, misalnya untuk kamera, peralatan segala macam itu kita dapat gratis. Sebenarnya bukan gratis sih, jadi memang kita mendatangkan sebuah rental house. Kembali, instead of kita bayar quotation yang mereka kasih ke kita ajak mereka untuk invest di filmnya. Jadi si pemilik rental equipment ini kita kasih title, which is itu adalah co-executive producer. Untuk productionnya juga gitu, si post house-nya juga tidak dibayar. Jadi kebanyakan kayak gitu sih. Terus untuk pas syutingnya sendiri, kayak pemain, so far kita cuma ada berapa sih? 5 pemain di film ini. Di luar 5 itu adalah orang yang memang benar-benar ada di lokasi saat kita syuting. Jadi memang tidak membutuhkan uang banyak sih. Cuman dirayu aja. Dirayu dengan senyuman manis. Gue penasaran deh, apa lo sempat membawa, Joko sendiri sempat membawa cerita ini ke PH, misalnya PH yang lebih besar, atau ada misalnya sempat crowdfunding kah? Enggak sih. Jadi memang untuk film ini, kebetulan ini adalah film pertama dari Lo-Fi Flix, PH yang aku, Joko, dan ada satu lagi partner kita namanya Wibalfas, kita diriin. Berhubung ini adalah film pertama, jadi emang kita mau bikin sesuatu yang benar-benar mau kita bikin tanpa ada restriction dari siapapun, dari pihak manapun. Jadi emang kita dari awal udah janjiannya kita kerjainnya bareng-bareng aja, maksudnya antar kita aja. Jadi emang kita nggak mencari uang dari luar. Ada pertanyaan? Sudah ada. Oke, yang baju merah mungkin ada mic. Untuk Mas Joko, kan tadi katanya bukan genre filmmaker ya, tapi kalau saya sih melihatnya ada apa ya, mungkin bukan genre ya, lebih ke atmosfer yang mirip antara film ini dengan Kala dan Tiga Tolaran. Mungkin lebih ke political noir sih melihatnya. Kalau mungkin dari Mas sendiri itu betul nggak, maksudnya kayak apa ya, gimana, apakah betul ini menyampaikan pesan ini dengan cara apa ya, kayak agak sedikit dark dan political noir, apakah Indonesian neo noir itu is a thing gitu? Susah jawabnya. Kalau saya bikin film kebetulan mencoba untuk tidak memberikan label kepada film saya. Bahkan ketika bikin film Janji Joni, terus bikin film Kala yang katanya film noir, atau film Pintu Terlarang yang katanya psychological thriller. Di awal sih saya nggak mencoba untuk memberikan label karena seperti yang saya bilang, saya suka semua genre film. Tapi mungkin gini, ketika bikin cerita, saya selalu terinspirasi dengan apa yang membuat dari impuls dalam diri saya. Misalnya pada waktu bikin film Kala tahun 2007, itu pertama kali Indonesia dikenalkan dengan wacana undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Yang saya juga nggak tahu sampai sekarang porno aksi, porn action, porn action tapi ada porn. Itu saya nggak setuju dengan itu, karena saya berpikir bahwa ini akan membuat masyarakat Indonesia akan lebih menjadi minded lagi gitu. Muncullah Kala, dan Kala adalah sebuah film yang menggambarkan sebuah negara yang sangat represif, sehingga ketika di awal film ditunjukkan bahwa semua orang itu dalam ketakutan dan pakaiannya juga seragam, itu ketakutan saya. Dan sama juga dengan Kopi Mama juga didorong oleh impuls dalam diri saya yang berpikir bahwa ini menurut saya korupnya para politikus, orang-orang yang diberi wewenang untuk menjadi manajer dari negara ini sudah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, bahkan ke masyarakat yang bawah. Dan kalau ngomongin style, sebenarnya saya selalu bilang ke setiap ada forum seperti ini bahwa style harus merupakan storytelling. Jadi kita memilih style itu bukan karena kita berpikir style ini keren, tapi karena ini mendukung storytelling yang ingin kita sampaikan. Mungkin Pak Ical Tanjung bisa cerita, karena Pak Ical Tanjung ini menurut saya adalah one of the best DP di Indonesia.
mungkin dunia. Dan dia itu he's capable of making pictures yang luar biasa keren banget gitu. Aku kerja sama dia udah banyak sekali. Terakhir kerja untuk TV series Havels buat HBO yang secara visual, wow luar biasa dia bisa